Shalom saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pada siang hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang baik dan ajaib, Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi kami kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang kami kerjakan. Maka dari itu, kami mohon kiranya Bapa berkenan menyertai kami selalu di sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat-Mu hingga saat ini kami masih bisa merasakan kebaikan-Mu dan buatlah agar kami selalu mengucap syukur kepada-Mu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini kami masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini kami akan memulai pekerjaan kami. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang kami selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagi kami, bagi keluarga kami dan juga tempat kami bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini, agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat pendengar renungan saudara rohani, bacaan renungan dan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini akan kita mulai dari pembacaan nats sebagai berikut. Karena matanya mengawasi jalan manusia, dan ia melihat segala langkahnya. Tertulis di dalam kitab Ayub 34 ayat 21, topik renungan kita hari ini adalah, itu belum semuanya. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Yesaya 55 ayat 6 sampai dengan ayat 9. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Ayat renungan kita ini terambil dari kitab Yesaya 55 ayat 6 sampai dengan ayat 9. Kata mutiara renungan kita hari ini adalah, kita melihat sebagian, Allah melihat seluruhnya. Mari kita mulai renungan siang kita. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Ketika pertama kali berkunjung ke Alaska, saya sangat gembira karena bisa menginap di pondok Gunung McKinley. Saat kami memasuki pondok itu, sekilas saya melihat bongkahan batu besar melalui jendela yang lebar. Kemudian saya bergegas keluar ke ruang yang ternyata menghadap pada sebuah gunung. Wah, gumam saya pelan ketika menyaksikan pemandangan itu. Pria yang berdiri tak jauh dari saya berkata, "Oh, itu belum semuanya." Lalu, tahulah saya bahwa para wisatawan yang berkunjung ke Alaska sering tak dapat melihat yang maha besar secara utuh. Gunung setinggi 6.200 meter itu tampak menjulang, sehingga sebagian besar gunung itu tertutup saat cuaca berawan. Saya ternyata baru melihat sebagian gunung itu. Kita sering merasa puas dengan pandangan terbatas akan hidup kita. Namun, Yeremia 29 ayat 11 mengingatkan kita, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Dengan pandangan Allah yang luas dan maha tahu, Dia dapat melihat orang-orang yang Dia ingin kita bantu.
hal-hal yang Dia ingin kita capai, sifat-sifat baik yang Dia ingin kembangkan di dalam kita. Amsal 16 ayat 9 berkata, "Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya." Pandangan hidup kita dibatasi sifat manusiawi kita, tetapi kita dapat mempercayakan diri kepada Tuhan yang Maha Esa, yang pandangannya tak terbatas. Allah tidak berlaku curang. Ayub 34 ayat 12 berkata, "Sungguh, Allah tidak berlaku curang, yang Maha Kuasa tidak membengkokkan keadilan." Apakah Allah pernah berlaku curang? Tidak pernah. Sebagai Allah, pastilah Dia tidak pernah berbuat curang dan bertindak tidak adil. Dari dulu sampai sekarang bahkan sampai selama-lamanya, Allah tidak akan berbuat curang dan bertindak tidak adil. Dia adalah Allah yang penuh kasih. Seluruh tindakannya adalah kasih. Jika kita ingin meringkaskan tindakan Allah yang penuh kasih, maka dapat dirumuskan dalam kalimat berikut, dari kasih, untuk kasih dan oleh kasih. Akan tetapi tetap saja ada orang yang berpikir bahwa Allah berbuat curang dan tidak adil terhadap dirinya. Pikiran atau anggapan seperti itu sering muncul pada saat seseorang mengalami penderitaan yang amat panjang. Akibatnya ia frustrasi dan menuding Allah sebagai bertindak tidak adil terhadap dirinya. Mengapa saya harus menderita begini, sedangkan orang lain tidak? Demikian kalimat yang sering muncul dari mereka yang frustrasi dengan penderitaannya. Apakah Allah memang bertindak tidak adil terhadap mereka yang menderita, khususnya yang menderita dalam jangka waktu yang amat panjang? Tidak. Dengarkan sekali lagi firman berikut ini, "Sungguh, Allah tidak berlaku curang, yang Maha Kuasa tidak membengkokkan keadilan. Allah mengasihi manusia. Dalam penderitaannya pun Allah tetap mengasihinya." Kita perlu taat dan tabah menghadapi penderitaan masing-masing, karena akan datang saatnya di mana Allah akan menyatakan pembebasannya. Karena itu, sekalipun menderita tetaplah berserah kepadanya. Berjaga-jaga dan waspadalah terhadap ketamakan. Lukas 12 ayat 15 berkata, "Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Nas hari ini merupakan bagian dari perikope, orang kaya yang bodoh. Perikope ini hendak berbicara tentang kekayaan dan soal berbagi warisan. Kisah ini dimulai ketika Yesus sedang memberikan pengajaran khusus kepada murid-muridnya tentang takut kepada Allah yang mengasihi mereka. Di tengah-tengah pengajaran, ada seorang dari orang banyak yang tiba-tiba berkata, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Yesus tahu yang diinginkan orang ini bukan keadilan, tetapi kekayaan. Dia memohon Yesus untuk memakai otoritasnya, tetapi tidak meminta Yesus untuk meneliti lebih lanjut tentang masalahnya. Alih-alih membantu, Yesus justru meneruskan pengajarannya soal ketamakan. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Timbul pertanyaan, apakah dengan demikian Yesus mengajarkan kita untuk jangan menjadi kaya? Apakah orang Kristen tidak boleh menjadi kaya? Tentu saja tidak demikian. Kekayaan adalah berkat dari Tuhan yang dianugerahkan kepada kita. Yesus tidak mengatakan bahwa seseorang tidak boleh menjadi kaya. Yesus justru mengajarkan agar hidup kita jangan tergantung dari kekayaan. Terhadap berkat Tuhan tersebut, Yesus mengajarkannya untuk mengelolanya dengan baik, bukan menimbunnya. Yesus memberikan perumpamaan tentang orang kaya yang menyandarkan hidupnya pada kekayaan. Namun ketika jiwanya diambil daripadanya, ia sendiri tidak menikmati hasilnya. Yesus secara tidak langsung mengatakan bahwa kekayaan seharusnya dapat diinvestasikan untuk nilai-nilai abadi. Yesus hendak mengajarkan agar kekayaan yang kita miliki kita kelola dengan baik, dengan mau berbagi untuk ladang misi. Tuhan telah menyediakan benih bagi kita untuk kita tabur,
dan menyediakan roti untuk kita makan. Benih itu harus kita tabur agar bertumbuh dan berbuah. Sementara roti itu menjadi bagian kita untuk kita nikmati. Masalah utama soal kekayaan adalah ketamakan. Ketamakan bukan hanya masalah orang yang berkuasa. Orang miskin dan tidak memiliki kuasa juga bisa salah dalam menyingkapi harta karunia Tuhan dalam hidupnya. Ketamakan orang berkuasa menimbulkan tindak korupsi, ketamakan orang miskin menghalalkan pencurian. Semuanya didasari sikap hidup yang mengandalkan harta lebih daripada percaya kepada Tuhan. Berlawanan dengan sikap hidup demikian, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk percaya pada pemeliharaan Tuhan dalam hidup. Tantangan Tuhan Yesus agar orang menjual segala milik dan memberikan sedekah adalah jawaban radikal agar orang bisa lepas dari belenggu harta yang menghalangi orang mendapatkan kerajaan Allah yang kekal. Ketamakan manusia yang menimbun kekayaan menimbulkan distribusi yang tidak merata, ketidakadilan, iri hati dan sekalipun kaya, akhirnya disebut bodoh. Dalam nas ini kebodohan tampak dalam masalah pembagian warisan, yang memperlihatkan adanya keinginan untuk memiliki lebih daripada yang dibutuhkan. Pesan itu terasa lebih berbicara pada zaman itu karena adanya ketimpangan sosial di antara orang miskin dan tertindas oleh penjajahan Romawi yang merupakan kelompok mayoritas, dan kalangan kaya yang berkolusi dengan penguasa dan agamawan. Ketamakan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mengancam kehidupan bersama. Karena adanya orang-orang yang tamak, maka kekayaan alam dieksploitasi sehingga rusak dan tidak lagi menjadi tempat tinggal kita yang aman dan nyaman. Karena ketamakan pula, orang mengambil yang bukan haknya sehingga orang lain menjadi korban ketidakadilan dan mengalami kemiskinan. Untuk itu, marilah kita perhatikan baik-baik peringatan dari Yesus ini. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Ketamakan, selain merugikan dan mencelakakan banyak orang, juga tidak memberi jaminan apa-apa untuk masa depan kita. Tuhanlah yang menjamin hidup dan masa depan kita, sehingga kita harus menjadi orang yang kaya di hadapan Allah. Dan disinilah berlaku apa yang disebut paradoks. Untuk menjadi kaya di hadapan Allah, justru kita harus mau berbagi dan memberikan yang kita miliki. Lawan kata ketamakan adalah ugahari. Berbicara soal ketamakan, tak jarang dijumpai bahwa hubungan kekeluargaan retak karena antar saudara saling berebut harta warisan orang tuanya. Yang satu merasa berhak memiliki sawah warisan orang tua yang lebih luas, tetapi yang lain juga merasa lebih berhak. Bahkan ada adik tega membunuh kakaknya, atau kakak membunuh adiknya. Ketamakan akan harta seringkali menjadi penyebab retak atau pecahnya sebuah keluarga besar. Betapa ironis ketika sebuah warisan yang ditinggalkan orang tua seharusnya disyukuri dan menjadi perekat keluarga, tetapi malah menjadi sumber pertikaian yang tidak jarang sampai berujung maut. Di sana ada ketamakan seseorang atas harta kekayaan. Nas hari ini mengajarkan pada kita bahwa harta kekayaan sebagai sarana untuk mengabdi Tuhan dan mencintai sesama atau saudara. Orang harus bijak terhadap harta kekayaan. Jangan sampai orang menjadi tamak dan diperbudak oleh harta kekayaan. Orang harus hati-hati terhadap sikap tamak, karena ketamakan adalah salah satu dosa pokok. Dosa pokok adalah dosa yang bisa menyebabkan dosa-dosa yang lain. Ketamakan adalah keinginan tak terkendali atas materi atau harta duniawi. Dalam kitab suci tertulis bahwa orang yang tamak tidak pernah memiliki uang yang cukup dan tidak pernah penghasilannya terpuaskan. Paulus mengatakan bahwa cinta akan uang adalah akar segala kejahatan dan menyebabkan seseorang dapat menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya sendiri. Hal ini mau menegaskan betapa seriusnya dosa pokok ketamakan ini. Kita seringkali tergiur akan harta dan mengira bahwa itu akan mampu membuat kita bahagia. Kita lupa bahwa pada hakikatnya apapun yang kita punya bukanlah milik kita sendiri.
Tetapi Tuhanlah sesungguhnya sang pemilik segala sesuatu di muka bumi ini. Kita bisa belajar dari sikap Ayub atas harta kekayaan. Sekaya apapun kita, apalah gunanya jika kita malah kehilangan kesempatan untuk memasuki kehidupan kekal bersama Bapa di surga? Bisakah kita menyuap Tuhan dengan harta kekayaan kita di dunia ini? Meski sebanyak apapun, tidak. Justru kita akan kehilangan segala kesempatan untuk selamat jika kita terus menghamba kepada harta kekayaan. Harta yang ditimbun sendiri untuk kepentingan pribadi hanyalah akan sia-sia. Menolong sesama, memakai harta kita untuk memuliakan Tuhan lewat menyatakan kasih kepada orang lain, itulah yang sebenarnya harus kita lakukan. Itulah yang bisa membuat jiwa kita damai dan bahagia. Tetapi jika itu membuat kita berinvestasi demi masa depan yang kekal kelak, mengapa tidak dilakukan? Pertanyaan refleksinya, apakah kita pernah dikuasai sikap tamak dalam hidup ini? Bagaimana sikap kita terhadap harta kekayaan, uang, kendaraan, bakat atau talenta yang dimiliki? Karena itu, kelolalah harta kekayaan kita untuk kemuliaan Tuhan. Hindarilah hidup tamak. Carilah Tuhan. Yesaya 55 ayat 6 berkata, "Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat." Mengapa kita mencari Tuhan? Sebab kita sangat membutuhkan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Manusia sejatinya harus mencari Tuhan. Jangan menghabiskan waktu kita hanya untuk mencari uang, karir, dan harta dunia ini. Tetapi kita harus berjuang mencari Tuhan dan kebenarannya, agar kita beroleh kehidupan yang kekal. Bila firman Tuhan katakan carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, ini berarti ada waktu di mana Tuhan berkenan ditemui dan ada waktu di mana Tuhan tidak berkenan untuk ditemui. Waktu di mana Tuhan berkenan ditemui inilah merupakan kasih karunia yang harus kita responi dengan sungguh-sungguh. Yang menjadi persoalannya adalah, apakah kita telah benar-benar melihat waktu yang Tuhan berikan sebagai sebuah kasih karunia yang tidak boleh sia-siakan? Kalau selama ini kita tidak pernah berpikir bahwa waktu yang Tuhan berikan kepada kita adalah merupakan kasih karunia, maka kita sebenarnya telah melakukan begitu banyak kesia-siaan dalam hidup kita selama ini. Oleh sebab itu, mari kita mengoreksi diri kita masing-masing saat ini. Selama ini waktu yang sudah Tuhan berikan sepanjang hidup kita gunakan untuk apa? Apakah lebih banyak digunakan untuk mencari Tuhan, atau lebih banyak kita gunakan untuk kepentingan diri sendiri? Kita perlu melihat ini sebagai sebuah persoalan yang serius, karena apabila kita menghitung hari-hari dalam sisa umur hidup kita saat ini, maka waktu hidup kita tidak banyak lagi. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat, 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Jujur seringkali kita berkata kepada Tuhan, "Ampuni hamba ya Bapa, karena selama ini begitu banyak waktuku yang terbuang dengan sia-sia." Sadar atau tidak kita harus mengakui saat ini bahwa hidup kita bukan milik kita lagi. Jadi seharusnya mulai saat ini pola pikir kita sudah harus dirubah. Artinya kita tidak bisa lagi hidup sesuka hati kita. Tidak lagi hidup untuk kepentingan diri sendiri. Tetapi bagaimana hidup kita saat ini harus bisa menjadi roti yang terpecah dan anggur yang tercurah untuk kepentingan banyak orang. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Artinya fokus hidup kita saat ini tidak lagi tertuju untuk kesenangan dunia yang sia-sia, tetapi fokus hidup kita seharusnya hanyalah tertuju pada perkara kekekalan. Mengapa? Karena suka atau tidak suka, suatu saat nanti kita akan diperhadapkan dengan kenyataan hidup setelah kehidupan di dunia ini berakhir, dan kenyataan hidup yang akan kita hadapi adalah sebuah kehidupan kekal yang tak berujung. Orang-orang yang saat ini mengarahkan fokus hidupnya hanya untuk perkara-perkara sorgawi, akan menuai manisnya sebuah kehidupan kekal. Tetapi apabila kita tidak mulai saat ini untuk mengarahkan fokus hidup kita kepada kehidupan kekal yang akan kita hadapi nanti,
maka bila waktu itu tiba kita akan menghadapi sebuah kengerian hidup yang sangat menakutkan, mengarahkan hidup saat ini untuk perkara-perkara yang Tuhan kehendaki. Ini berarti kita sedang mencari Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Ada masa di mana pintu perkenaan Tuhan akan ditutup, dan Tuhan tidak lagi berkenan ditemui, karena waktu yang Tuhan berikan sudah selesai. Yang lebih menakutkan lagi apabila waktu itu sudah selesai dan kita tidak menyadarinya. Pintu perkenaan Tuhan sudah tertutup, sementara selama ini kita hanya menyia-nyiakan waktu perkenan Tuhan, di mana kita mengisinya dengan perkara-perkara duniawi, maka inilah yang namanya kesia-siaan. Bila Tuhan berkata bahwa kesempatan kita hidup di dunia akan berakhir malam ini, maka itu sama dengan waktu perkenaan Tuhan telah berakhir, dan kita harus menghadapi kenyataan kehidupan kekal. Orang yang terus mencari Tuhan akan selalu berseru kepadanya, dan orang yang berseru kepada Tuhan akan selalu dijawab oleh Tuhan. Mengapa kita harus mencari Tuhan? Karena di balik pencarian itu barulah kita menemukan Tuhan. Tidak ada cara lain yang terbaik untuk mencari Tuhan, selain terus berseru kepada Tuhan. Mungkin kita berkata selama ini saya sudah mencari Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab doa kita. Mari kita koreksi lagi. Kita mencari Tuhan berseru kepadanya untuk menjawab setiap permohonan doa kita. Apa yang sedang kita doakan? Untuk kepentingan kesenangan kita atau untuk kepentingan orang banyak. Karena itu, carilah Tuhan di sepanjang hidup kita. Apakah artinya bahwa firman Allah tidak akan kembali dengan sia-sia? Yesaya 55 ayat 10-11 mengajar, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi Ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Ayat 11 menjelaskan apa yang dimaksud dengan tidak kembali akan kembali kepadaku dengan sia-sia, dengan mengajar bahwa Ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Hujan dan salju adalah siklus perjalanan air. Hujan datang ke atas bumi, diserap ke dalam bumi, dan membantu pertumbuhan tanaman, yang kemudian dimakan manusia, dan memberi kehidupan. Hujan dan salju datang dari langit dan tidak kembali ke atas tanpa menuntaskan tujuannya. Allah membandingkan firman-Nya dengan hujan dan salju karena, seperti hujan, firman Allah selalu memenuhi tujuan baik-Nya. Ketika Allah menyampaikan bahwa firman-Nya tidak akan kembali pada diri-Nya dengan sia-sia, kita dapat memastikan bahwa Ia memiliki tujuan bagi firman-Nya. Firman Allah berasal dari atas. Ia menafaskan firman-Nya pada kita, yang kemudian direkam di dalam Alkitab. Setiap firman yang Ia berikan pada manusia bertujuan khusus dan ada sebabnya. Sama seperti hujan dan salju, firman Allah menghasilkan kehidupan dan menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan kita. Melalui firman-Nya, kita tahu bahwa Allah mengasihi kita dan bahwa Yesus mati guna membebaskan kita dari dosa dan kematian. Kita juga belajar cara hidup sesuai dengan kebenaran tersebut. Ketika Allah mengajar bahwa firman-Nya tidak akan kembali secara sia-sia, pengetahuan itu menyemangati kita untuk hidup dalam firman-Nya, menerapkannya ke dalam kehidupan kita, menyerapnya bagaikan tanah yang menyerap hujan dan salju. Kebenaran itu tidak akan kembali dengan sia-sia jika hati kita diubahkan. Firman Allah menegur dan memperbaiki kesalahan kita, dan melatih kita untuk hidup saleh. Firman-Nya adalah pelita yang menerangi di dalam dunia yang gelap ini. Firman-Nya berlaku bagi setiap masalah yang menerpa. Firman Allah selalu menghasilkan apa yang dituju, baik dalam ajaran, perbaikan, pelatihan, mengarahkan kita padanya, mengungkapkan dosa kita, atau menghasilkan kebaikan lainnya.
Ketika Allah mengajar bahwa firman-Nya tidak akan kembali dengan sia-sia, kita mengerti bahwa Allah itu berdaulat. Janjinya ialah bahwa firman-Nya akan mencapai apa yang Ia kehendaki, bukan apa yang kita inginkan. Kita dapat membagikan firman dengan tujuan mengubah opini orang lain, dan mungkin saja opini orang itu tidak berubah. Apakah firman Allah menjadi sia-sia? Tidak. Namun tujuan kita mungkin berbeda dengan tujuan Allah, seperti angin yang bertiup kemana Ia mau. Roh Kudus juga bertindak dalam cara yang tak tampak, dan Allah dapat menggunakan firman-Nya dengan cara yang mengejutkan, pada waktu yang tak disangka, di dalam orang yang tak disangka. Sama seperti seorang meteorologi tak dapat memastikan turunnya hujan atau salju. Kita tidak mungkin menebak bagaimana Allah hendak menggunakan firman-Nya. Firman Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman Allah terlalu kuat. Ketika Allah berfirman, "Jadilah terang," maka hasilnya adalah, terang itu jadi. Ketika Yesus berkata, "Diam, tenanglah," maka angin itu reda dan danau itu menjadi teduh. Firman Allah selalu berhasil. Allah selalu berhasil. Dan mereka yang menerima firman akan menjadi pemenang pula. Janji Allah kepada umat-Nya untuk memberikan kehidupan yang sejati. Yesaya 55 ayat 3 berkata, "Arahkan telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setiaku yang teguh kepada Daud." Nas hari ini mengandung janji Allah kepada umat-Nya untuk memberikan kehidupan yang sejati kepada mereka yang datang kepadanya dan mendengarkannya. Pada masa itu, umat Israel sedang mengalami masa sulit dan keputusasaan, baik secara fisik maupun rohani. Mereka telah berpaling dari Allah dan hidup dalam dosa serta penyesatan. Oleh karenanya, Nabi Yesaya datang dengan pesan dari Allah untuk mengajak umat itu kembali kepada Allah, menawarkan harapan, pengampunan, dan kehidupan yang sejati melalui iman dan ketaatan kepadanya. Dalam ayat ini, Allah mengundang umat-Nya untuk mengarahkan telinga mereka kepadanya, untuk mendengarkan dan datang kepadanya. Ini menunjukkan pentingnya mendengarkan firman Allah dan taat kepadanya sebagai kunci untuk hidup yang bermakna dan berkeberhasilan. Allah juga menjanjikan sebuah perjanjian abadi yang didasarkan pada kasih setia-Nya yang tak tergoyahkan kepada Daud, leluhur raja-raja Israel, yang menunjukkan kesetiaan Allah kepada janji-janjinya. Dengan demikian, melalui ayat ini, Allah menawarkan pengampunan, restorasi, dan kehidupan yang sejati kepada mereka yang bersedia mendengarkannya dan hidup dalam perjanjiannya. Ini adalah panggilan untuk kembali kepada Allah, mengarahkan telinga dan hati kepadanya, dan hidup dalam kasih-Nya yang teguh. Apa yang hendak direnungkan dari nas hari ini? Nas hari ini menawarkan beberapa hal yang perlu direnungkan, yakni: pertama, panggilan untuk mendengarkan dan datang kepada Allah. Allah mengundang umat-Nya untuk mengarahkan telinga mereka dan datang kepadanya. Ini menyoroti pentingnya komunikasi yang intim dengan Allah dan ketaatan kepadanya. Perenungan mengenai panggilan ini mengajak kita untuk mempertimbangkan sejauh mana kita telah membuka telinga dan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya dan menanggapi panggilan-Nya. Kedua, hubungan antara mendengarkan dan hidup. Allah menjanjikan hidup kepada mereka yang mendengarkannya. Ini bukan hanya tentang hidup fisik, tetapi juga hidup rohani yang bermakna dan berkeberhasilan. Hal ini mengajak kita untuk merenungkan bagaimana mendengarkan firman Allah dapat membawa transformasi dan kedamaian dalam kehidupan kita. Ketiga, perjanjian abadi berdasarkan kasih setia Allah. Allah berjanji untuk mengikat perjanjian abadi dengan umat-Nya, bukan karena prestasi atau layanan mereka, tetapi karena kasih setia-Nya yang teguh. Hal ini mengajarkan kita tentang sifat kasih Allah yang tak tergoyahkan dan janji-Nya yang dapat diandalkan. Perenungan akan hal ini dapat menguatkan iman kita dalam menghadapi tantangan hidup dan memperdalam hubungan kita dengan Allah. Keempat,
Kaitannya dengan Daud, penekanan pada kesetiaan Allah kepada Daud menunjukkan bahwa janji-janji Allah adalah terkait dengan janji-janjinya kepada leluhur bangsa Israel. Ini menegaskan kontinuitas rencana keselamatan Allah dan mengajak kita untuk merenungkan bagaimana kita sebagai penerus iman memiliki tanggung jawab untuk hidup dalam kebenaran dan kesetiaan kepada Allah. Renungkanlah tentang panggilan Allah untuk mendengarkannya, janji hidup yang Dia tawarkan, kasih setianya yang teguh, dan keterhubungan kita dengan janji-janji sebelumnya dalam iman. Karena itu, renungan ini dapat membawa kita untuk lebih mendalam dalam hubungan kita dengan Allah dan memperkaya hidup kita sebagai umat-Nya. Sendengkan telingamu pada Tuhan. Yesaya 55 ayat 3 berkata, "Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud." Menyendengkan berarti mendengar dengan penuh perhatian. Menyendengkan telinga kepada Tuhan berarti kita memperhatikan penuh firman Tuhan baik dalam kitab suci maupun khotbah-khotbah yang disampaikan. Menyendengkan telinga kepada Tuhan berarti juga kita terus-menerus menggali kebenaran firman Tuhan setiap hari. Pemazmur menulis, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon, yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tuhan menyampaikan nasihat senada kepada Yosua agar tidak lupa memperkatakan firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Semakin kita tinggal di dalam firman Tuhan, semakin kita mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Lalu kita berjalan di rencananya dan mengimani rencananya, dan disitulah kita melihat keberhasilan. Semua kita bisa menyendengkan telinga kita pada suara Tuhan dan harus mendengarkan suara Tuhan. Ada banyak alasan penting mengapa kita perlu mendengarkan suara Tuhan. Minimal ada 2 alasan mengapa kita menyendengkan telinga kepada Tuhan, yakni: pertama, menyendengkan telinga kepada Tuhan adalah soal hidup atau mati. Luar biasa, ternyata mendengarkan suara Tuhan itu bukanlah hal yang sepele, melainkan soal hidup atau matinya kita. Ayat ini mengatakan kalau kita ingin hidup, arahkan telinga kita kepada Tuhan, datang padanya dan dengarkanlah Tuhan. Contoh yang nyata adalah seperti yang dialami oleh Raja Ahab. Pada waktu itu ketika Raja Ahab mengajak Raja Yosafat untuk berkoalisi merebut kembali Ramot Gilead dari tangan Raja Aram, Yosafat meminta agar Raja Ahab untuk meminta petunjuk Tuhan dengan menanyakan firman Tuhan. Sebanyak 400 nabi-nabi, bayaran, menubuatkan hal-hal yang baik. Tetapi Raja Yosafat merasa perlu untuk meminta petunjuk Tuhan melalui Nabi Tuhan. Maka dipanggillah Mika bin Yimla, di mana Nabi Mika menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan dan bagaimana nasib Raja Ahab apabila maju bertempur melawan Aram. Kedua, menyendengkan telinga kepada Tuhan menentukan keberhasilan kita. Banyak orang berpikir bahwa keberhasilan hanya ditentukan dari keterampilan, keahlian, pengalaman serta seberapa keras dia berupaya. Satu hal yang jarang disadari adalah bahwa keberhasilan kita tergantung dari apakah kita mendengarkan suara Tuhan atau tidak. Daud adalah bukti nyata dari seorang yang mengalami keberhasilan karena mendengarkan suara Tuhan. Orang yang senantiasa merenungkan firman Tuhan hidupnya pasti penuh mujizat. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya.
Karena itu, sendengkanlah telingamu kepada Tuhan sebagai kegemaran hidup setiap hari. Selamat berkarya untuk Tuhan, selamat memulai karya di dalam kehidupan kita untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.